most daring of them all. Hika! Struck from the sky! Moana, kisah anak pantai biasa atau utusan alam. Moana adalah sebuah film petualangan fantasi yang diproduksi oleh Walt Disney Animation. Film ini bercerita tentang seorang putri yang dipilih oleh lautan itu sendiri dan menyatukan kembali peninggalan mistis Dewi Tefiti. There you are, Moana. What are you doing? You scared? Kisah Moana bukan cuma soal cewek nyebrang laut cari Dewi Hijau. Karena ternyata di balik animasi lucu dan ringan ini ada konspirasi paling gila dari Disney yang pernah diselipin ke cerita. Bayangin gini, laut bisa memilih siapa yang layak. Dewi kehidupan bisa berubah jadi monster api dan si penolong malah jadi pembawa bencana alam. Ini bukan cuma petualangan, ini mungkin sebuah kode tentang kehancuran, trauma, keseimbangan, dan penyembuhan yang kita semua lagi butuhin. Dan yang paling gila, film ini nunjukin semuanya tanpa kita sadari. Gue bukan Moana, lo bukan Maui, tapi kita bakal nyebur bareng ke samudera pertanyaan yang belum pernah lo pikirin sebelumnya. Let's dive in. Kisah Moana dimulai dari legenda Maui nyolong jadung Tefiti, dan sejak saat itu dunia rusak, monster muncul, tanaman mati, laut jadi gelap. Tapi coba deh pikir, kenapa ada satu orang yang bisa bikin kerusakan segila itu? Konspirasinya dimulai dari sini. Kemungkinan besar pencurian itu bukan aksi tunggal, melainkan dilakukan sama beberapa orang. Maui mungkin dikasih misi sama kelompok manusia kuno yang ingin menguasai kekuatan pencipta alam. Mungkin itu juga demi kepentingan mereka sendiri. Jantung Tefiti itu gak cuma benda, tapi sumber energi vital yang bisa mengatur keseimbangan alam. Bayangin kalau itu jatuh ke tangan orang yang salah, mungkin bumi bisa jadi senjata. Dan jangan lupa, Maui bukan dewa sejati. Dia manusia yang diangkat jadi setengah dewa karena kekuatan dan pengaruhnya. Artinya, dia bisa aja dijebak atau diberalat buat ngelakuin pencurian itu. Tapi begitu jantung itu dicuri, konsekuensinya langsung berasa. Alam ngamuk, air jadi gelap, pulau-pulau mulai diserang, dan salah satu tempat yang kena imbasnya langsung adalah pulau kecil bernama Motuni. Motuni di awal film kelihatan kayak surga, alam subur, rakyat hidup tenang, tapi kok mereka takut banget sama laut. Bahkan kepala suku melarang keras siapapun untuk berlayar dan keluar dari batas karang. Ini bikin muncul teori, Motuni bukan cuma kampung biasa, tapi pelarian bagi keturunan para pelaut kuno yang dulunya punya peran dalam pencurian jantung Tefiti. Satu-satunya cara bertahan adalah bersembunyi, menutup akses laut, dan hidup terpencil. Larangan keras buat gak ke laut bukan cuma soal keselamatan, tapi usaha untuk menyembunyikan masa lalu yang kelam. Biar gak ketahuan sama makhluk laut atau kutukan Tefiti, tapi di tengah generasi yang udah lupa sejarah ada satu orang yang masih jaga api warisan. Nenek Tala, sosok misterius yang ngerti semua rahasia dan percaya bahwa Moana ditakdirkan buat benerin semua. Nenek Tala kelihatan eksentrik atau bebal, sering joget sendiri, ngomong soal laut, dan gak peduli sebuah larangan. Tapi jangan salah, dialah satu-satunya yang ngerti sejarah dari Motuni dan kutukan yang masih berkendayangan. Konspirasinya, Tala bukan nenek biasa, dia semacam penjaga suci dari generasi yang masih punya koleksi spiritual kekuatan Tefiti. Dia tahu suatu saat akan lahir seorang anak yang bisa ngembaliin keseimbangan alam, dan anak itu adalah Moana. Bukti nyatanya, dia tahu kapal lokasi laut lama yang disembunyikan. Go inside. Bang the Di bagian gua kapal tua, waktu Moana nyalain genderang dan lihat proyeksi sejarah para pelaut, wajahnya langsung klik, seolah-olah ada memori turun-temurun yang bangkit dalam dirinya. Ini semacam DNA spiritual, bisa dibilang laut
ingat siapa yang dulu pernah bantu jaga jantung Tefiti, dan Moana adalah salah satu dari penerusnya. Itulah kenapa laut aktif bantu dia sepanjang cerita, karena ini bukan sekedar misi, tapi sebuah proses memulihkan amanah leluhur. Moana terus-menerus dipanggil laut, bahkan ketika dia ditekan buat calon pemimpin darat. Ini memperkuat teori bahwa dia punya tugas yang lebih besar dari sekedar urusan politik pulau. Dia dipindah buat ngelurusin warisan leluhur dan nyambungin manusia kembali dengan alam. Tapi nyelesain misi ini, Moana gak bisa sendiri. Dia butuh seseorang yang pernah bikin kesalahan besar, dan justru jadi kunci penting dalam cerita ini. Konspirasinya makin dalam pas Moana nemuin dia. Waktu Moana nemuin Maui, dia bukan dewa agung yang diagungin. Dia malah lebih kayak badut narsis yang suka pamer. Tapi semakin cerita berkembang, kita tahu Maui dibuang waktu bayi dan cuma pengen diterima. Konspirasinya makin kuat. Maui gak nyolong jantung atas kemauan sendiri. Dia mungkin disuruh oleh manusia kuno, pemimpin, tetua, atau peradaban yang haus kekuatan alam. Kail ajaib yang dia punya bisa aja bukan hadiah, tapi alat yang dikasih buat kontrol dia. Begitu gagal dan dunia rusak, dia ditinggal. Trauma, hilang arah, sampai akhirnya ketemu Moana. Tapi perjalanan Moana dan Maui gak tenang-tenang amat. Mereka harus menghadapi makhluk laut aneh berbentuk kelapa. Lucu sih, tapi ternyata punya sisi gelap juga. Kakak Mora muncul sebagai bajak laut mini berbentuk kelapa, tapi mereka ngotot banget ngejar jantung Tefiti. Pertanyaannya, kenapa mereka ngerti pentingnya jantung itu? Kakak Mora dulunya manusia yang terkontaminasi energi Tefiti atau malah mengeksperantara kekuatan alam yang gagal. Mereka terlalu lama hidup di laut, kena pengaruh kutukan, dan akhirnya berubah wujud. Bentuk lucu mereka cuma kamuflase. Di balik tempurung kelapa, mereka adalah pengingat bahwa siapapun yang terlalu dekat sama kekuatan alam secara egois bakal kehilangan jati diri. Ujian terbesar Moana bukan di laut atau bajak laut, tapi pas dia udah sampai di pulau yang dulunya subur, sekarang menjadi lautan lava. Tempat tinggal TK, si monster terakhir yang ternyata punya rahasia besar. Dari awal film, TK digambarkan sebagai monster api yang brutal banget. Makhluk penghancur yang jadi sumber dari semua kerusakan alam setelah jantung Tefiti dicuri. Tapi ada yang aneh, setiap Moana nyebut jantung, kamera atau adegan film selalu ngebayangin Tefiti. Tapi kenapa Tefiti gak muncul secara nyata di sepanjang cerita? Hingga akhirnya di akhir film, reveal yang paling gila pun terjadi. TK dan Tefiti ternyata makhluk yang sama. Ini bukan cuma twist cerita, ini mungkin sebuah plot twist spiritual yang nyentil ke filosofi dalam banget. Dan dari sinilah muncul sebuah teori konspirasi. Apa jadinya kalau semua kerusakan, kehancuran, dan chaos yang terjadi bukan karena jantung Tefiti hilang, tapi karena jiwa Tefiti terbelah jadi dua. Waktu Maui nyolong jantung Tefiti, yang dia ambil bukan cuma batu hijau bersinar, dia ngambil sumber inti dari eksistensi Tefiti. Dan karena jantung itu adalah pusat dari semua ciptaan, dan pada waktu itu juga dicabut, Tefiti pun kehilangan identitasnya. Dari makhluk penuh kasih dan kehidupan, Tefiti berubah jadi makhluk kosong yang cuma tahu marah, api, dan amarah. Jadilah TK. See you out there, Maui. They already have one. Jadi kita bisa tarik kesimpulan awal, TK bukan penjahat,
Dia adalah bentuk trauma dari Te-Fiti. Moana adalah jembatan spiritual antara masa lalu dan masa depan. Moana kemudian pulang sebagai pahlawan. Rakyat Motuni mulai berlayar lagi seperti nenek moyangnya. Ternyata petualangan Moana bukan cuma soal balikin jantung Dewi, tapi juga soal balikin jantung peradaban. Ngingetin kita semua kalau kadang yang kita anggap musuh sebenarnya cuma bagian dari diri kita yang belum kita pahami. Mungkin itu juga refleksi buat kita hari ini. Jangan lupa like video ini biar algoritma gak kejam sama channel ini. Komen teori versi lo, siapa tahu kita bisa bongkar universe lain, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, dimana kenyataan dan fiksi bakal makin blur, dan yang lo kira cuma dongeng mungkin itu bisa jadi kode alam. See you.